Dulu itu berjamaah itu tidak seperti yang sekarang terjadi. Dulu itu kalau Allahu Akbar sholat, yang datang belakangan, tadi sudah berapa rakaat? 3 gitu. Oh, dia ngebut 3 dulu. Baru nyalip keempat, berarti salamnya bareng Nabi. Tapi Mu'adz bin Jabal beda, begitu sholat dia ngikutin imam, ngikutin Nabi. Ketika salam kemudian dia berdiri nerusin kekurangannya. Nah itu kemudian ketika itu lapor dua-duanya, yang benar yang mana ya Rasulullah, bahasanya yang benar mana ini, Mu'adz atau saya gitu. Ya udah, ketetapannya yang benar adalah seperti yang disampaikan Mu'adz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian hadis arba'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kemudian kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh, yang kemudian nanti di yaumil akhirat kita digolongkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu cepat sekali sekarang isya-nya, maka saya ingin mereview kembali apa yang kemarin saya sampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah belajar kalau dalam sistem didaktik itu metode yang kemarin saya sampaikan adalah induksi. Jadi merangkai dari bawah dulu kemudian kita kerucutkan, namanya induksi. Ada teori lagi yang deduksi, yang pokoknya dulu kemudian dijabarkan. Nah ini kemarin karena bapak-bapak yang ikut ini sudah sepuh semua, saya pengen tahu dari dasarnya dulu kemudian saya kerucutkan. Namanya induksi. Kemarin kita mengenal Bapak dan saudara unsur-unsur hadis. Jadi hadis itu kemarin sudah saya sampaikan. Kalau malam hari ini adalah kajian matan hadis. Jadi unsur hadis itu ada 3, Bapak dan saudara sekalian. Yang pertama rawi, periwayat danannya. Yang kemudian ketika keduanya adalah sanad. Yang ketiganya itu adalah matan. Nah, malam hari ini kita akan membahas matannya. Nah, kalau kemarin kan siapa Bukhari, Muslim, guru-gurunya, kemudian Umar bin Khattab, itu namanya perawi. Rangkaian mata rantai yang dari Bukhari, gurunya sampai Umar bin Khattab, itu namanya sanad. Jadi itu sanad namanya, sandaran, tangga sampai supaya ketemu namanya matan. Nah, matan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Jadi kemarin dari bawah dulu kita merucut. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas mengenai matan, mau nggak mau minimal kita harus tahu tentang apa itu hadis. Nah, hadis itu apa sih? Mungkin bapak-bapak sebagian besar sudah banyak yang tahu. Hadis itu intinya, jadi ma'udifah ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriron. Itu hadis namanya. Hadis itu apa? Yaitu apa saja, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun ketetapan. Itu hadis. Terkadang hadis itu juga dimuradifkan, disinonimkan dengan sunnah. Nah, Bapak, sunnah Rasul sering katakan. Ada kemudian khobar, ada yang kemudian asar. Nah,
kita kenal semua itu. Itu namanya sinonimnya. Namun demikian dalam berbagai pendapat para ulama ada bedanya. Tapi saya nggak akan membahas bedanya. Udah begini udah bagus lah. Apa itu hadis? Hadis itu apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Perkataan itu apa? Ya nanti kita bahas. Kemudian fi'lan, perbuatan itu apa? Contoh, Rasulullah SAW memberikan kita contoh tentang sholat. Nah, sholat Rasulullah itu bukan kamu sholat ruku, kemudian Rasulullah mempraktekkan, dilihat kemudian oleh para sahabat, itu namanya fi'lan. Cara wudhu Rasulullah itu juga perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan Rasulullah banyak sekali. Kemudian takriran itu ketetapan. Ketetapan itu kadang-kadang itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika sahabat Rasulullah SAW, contoh yang paling mudah itu ketika Muaz bin Jabal ketika sholat berjamaah ketinggalan. Kebetulan ada temannya juga ketinggalan. Nah, dulu waktu sudah saya ceritakan, sudah saya sampaikan, dulu itu berjamaah itu tidak seperti yang sekarang terjadi. Dulu itu kalau Allahu Akbar sholat, yang datang belakangan, tadi sudah berapa rakaat? 3 gitu. Oh, dia ngebut 3 dulu. Baru nyalip keempat, berarti salamnya bareng Nabi. Tapi Mu'adz bin Jabal beda, begitu sholat dia ngikutin imam, ngikutin Nabi. Ketika salam kemudian dia berdiri nerusin kekurangannya. Nah, itu kemudian ketika itu lapor dua-duanya, yang benar yang mana ya Rasulullah, bahasanya yang benar mana ini, Mu'adz atau saya gitu. Ya udah, ketetapannya yang benar adalah seperti yang disampaikan Mu'adz. Nah, ini namanya ketetapan, enggak dilakukan Rasulullah, Rasulullah melihat para sahabat demikian menetapkan. Akhirnya berjamaahnya kalau ketinggalan sesuai dengan ketemu imam ya ngikutin aja, baru kekurangannya dia nambah. Nah, itu banyak sekali ketetapan-ketetapan baik soal ibadahnya maupun dalam muamalah itu banyak sekali. Nanti kalau saya cerita ini nanti nggak bahas innamal a'malu binniyat. Ini contoh sekilas saja. Nah, ini namanya takrir. Jadi apa tadi? Apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Sekali. Nah, untuk supaya Pak yang sunnah itu gimana? Oleh karena itu sebagian ulama memperluas definisi ini. Kalau sunnah itu ditambahkan menjadi wasfan kholqiyah, ciri-ciri fisik Nabi, itu wasfan kholqiyah namanya. Ciri-ciri fisik Nabi itu juga dimasukkan ke dalam pengertian. Kemudian juga tentang akhlaknya, tentang perilakunya masuk ke dalam situ. Maka itu disebut sunnah. Artinya kadang-kadang Rasulullah kan SAW kan suka pakai baju hijau atau pakai baju putih atau pakai baju merah atau udeng-udeng merah gitu kan. Itu diceritakan oleh sahabat senengannya Rasulullah itu pakai ini. Nah, itu namanya ciri-ciri kholqiyah, ciri-ciri fisik Nabi diceritakan, itu juga akhirnya menjadi sunnah. Nah, ini jenggot panjang Rasulullah memelihara jenggot, kumis. Itu ciri-ciri yang itu pun dimasukkan dalam pengertian sunnah. Padahal ya sama saja, artinya memang ketetapan juga berasal dari Nabi. Sekilas Bapak sudah tahu, jadi unsur daripada hadis itu adalah pertama riwayat, perawinya yang nulis itu Bukhari itu, kemudian gurunya sampai Umar bin Khattab. Terus rangkaian ini, jejeran rangkaian orang-orang yang ini disebut sanad. Nah, kemudian kita memasuki matan hadis. Ini malam bahas matan hadis yang kemarin sudah saya bacakan, dan kemudian saya bawa syarah Muslim. Kemudian ada si syarah Muslim tentang hadis innamal a'malu binniyatin. Tapi sesuai dengan ini ya sama aja lah dengan bapak-bapak. Ini bahas tentang
matan hadis. Nah, jadi urutannya begitu Pak ya. Jadi sekarang kita awali membahas masanatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari kepala negara, gitu bahasanya begitu, atau pemimpin orang-orang mukmin Abi Hafsin Umar bin Khattab, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal. Nah, kalau di terjemahan mungkin ada nggak itu? Sesungguhnya hanya sahnya perbuatan, sahnya amal itu binniyat, dengan niat. Wa innamal likulli imrin manawa, dan hanya setiap orang itu apa yang diniatkan. Mencontohkan, Rasulullah kemudian mencontohkan, faman kanat hijratu ilallah, maka barang siapa yang orang itu hijrah kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrah itu nilainya sama dengan nilainya hijrah kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa saja hijratuhu ilid dunya, hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Awim ro'atin, atau hijrahnya itu karena wanita, yang kihwa, maka dia akan dapat mengawininya. Fahijratu ila ma hajara ilah, maka hijrah seseorang itu apa yang diniatkan hijrah itu kepadanya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pengen Bapak tidak terlalu serius sepaneng, karena ini memang agak sulit dalam rangka mereview. Jadi hadis itu Bapak dan saudara sekalian, salah satu diantaranya sebagai dasar dari pengambilan hukum Islam, maka hadis itu yang menduduki ranking kedua. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, hadis ini ranking kedua. Karena itu sumber pengambilan hukum, maka Bapak dan mau nggak mau kita tidak boleh memahami sendiri. Pahami sendiri, apalagi saya. Otak saya sudah lambat, kemudian referensi yang ku dapat juga nggak terlalu banyak, sudah puluhan tahun udah nggak bergaul dengan ini, tapi saya mereview kembali. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membahas innamal a'malu binniyat, nah, ini saya mau menulis ini supaya nggak ini ya, ditulis dulu biar pokoknya mana ini habis ya. Oh ya. Yang gede aja ini tulisannya. Innamal a'malu binniyat. Ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi ada tiga komponen yang akan kita pelajari. Innama, kemudian al itu, kemudian a'malu. Nah, ini yang harus tahu, tapi tidak harus ini namanya apa, nanti pusing nanti Bapak. Innama kalau dalam bahasa tata gramatikal Arab itu namanya ada adatul qasri, yaitu suatu alat lafaz yang untuk membatasi kalimat yang tertera saja. Jadi hanya kalau gitu, hanya sahnya amal itu tergantung niatnya. Jadi membatasi tentang
yang tertulis itu. Jadi kalau bahasa ininya adalah isbatul hukmi al-mazkur, jadi menetapkan apa yang tertulis ini, wa nafyi, dan meniadakan yang selainnya. Nah, tadi contoh yang paling mudah di dalam kantor-kantor itu kan tidak diperbolehkan diperbolehkan masuk selain staf. itu bahasa itu namanya al-qasr, membatasi. Nah, ini dibatasi. Alnya alif lam. Nah, ini mau nggak mau Pak, pokoknya mengenal aja dulu. Namanya al-ta'rif. Jadi pembahasannya memang begitu. Alnya itu alif lam itu adalah mengerucutkan pengertian tertentu. Kali kalau umpamanya contoh yaum, hari, kemudian ada alnya menjadi hari ini. Yaumun, hari. Al yaumu menjadi hari ini. Jadi al yaumu kan hari kan kapan aja banyak. Maka ini alnya amal, karena amal perbuatan itu banyak. Nah, perbuatan itu banyak kan. Maka yang dimakan dalam teori usul fikih, al-amal itu dibagi dua Pak. Karena harus disiplin ilmunya jelas. Karena amal itu kalau disiplinan beda-beda. Al-amal itu dalam disiplin usul fikih ada dua, yaitu satu syar'iyah, yang kedua adalah adat kebiasaan. Jadi sesungguhnya amal yang tadi ada dua, adat kebiasaan dan syariat, itu harus diniat. Kan nggak cocok kalau dua-duanya masuk ke dalam amal. Maka al ini, nah ini yang menentukan, yang mensifikasi bahwa al itu adalah amal, ini adalah amal syariat. Nah, ini begitu. Jadi urutannya begitu. Kenapa itu disebut amal syariat? Karena ada alif lam ini. Ada alif lam itu. Jadi sesungguhnya amal agama, atau kalau bahasa kita ibadah, sungguhnya amal perbuatan yang bersifat ibadah sahnya itu dengan niat. Nah, jadi urutannya begitu. Ini spesifikasi dalam pemahaman hukum. Jadi memang susah. Nanti kalau ini adatul kasr itu ada berapa? Dua, ada hakiki, ada idhofi. Alnya itu ada al-marif, bingung nanti tambah nggak mudah. Pokoknya ini aja. Al itu adalah memakrifatkan. Awalnya amal itu dalam video fikih itu ada dua, amal kebiasaan dan amal ibadah. Contoh, sama-sama mandi. Kalau biasanya mandi, ya udah mandi aja kan. Tapi ketika mandi dikasih niat, maka itu menjadi mandi junub. Harus ada niat. Mandi junub itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya seperti mandi biasa. Ini seperti itu. Ya, banyak lagi. Umpamanya contoh yang lain, wudu, ambil air wudu. Itu kalau nggak ada niat ya seperti orang cuci tangan, cuci muka, udah sama aja. Tapi karena ada niat, maka itu disebut wudu. Dan ketika wudu seperti itu kemudian tak ada niat, maka wudunya nggak sah. Sama seperti mandi junub tadi. Kalau mandi junub tadi mandi besar, kalau nggak ada niat itu sama aja dengan mandi, maka itu nggak sah. Sama sholat juga begitu. Sholat kalau Allah Akbar tanpa ada niat itu sama dengan gerak badan. Tapi karena ada niat, maka baru sholatnya itu sah. Nah, jadi kalau nggak ada sholat, kalau nggak ada niat, maka menjadi seperti adat kebiasaan. Maka al inilah yang membedakan kebiasaan dengan ibadah tadi, syariat tadi. Sampai sini dong. Sampai sini dong. Jadi
inilah Bapak dan Saudara sekalian cara memahami suatu hadis yang bisa dipahami oleh kita bersama. Jadi itu sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya sahnya amal yang berupa ibadah gitu, itu dengan niat. Tanpa niat maka akan menjadi amal biasa, amal kebiasaan, sama-sama gerak begitu, tapi kalau nggak ada niat itu sama dengan olahraga. Kalau nggak ada niat mandi juga itu namanya mandi biasa, tapi karena ada niat maka itu menjadi sah, mandinya menjadi mandi junub dan itu sah. Mandi junub kalau nggak ada niat itu juga seperti mandi biasa. Jadi ini baru, kalau ini tinjauan dari segi bahasa, dari gramatikal Arabnya. Jadi itu yang pertama. Baik, ini pemahaman sampai di sini, Bapak dan Saudara sekalian. Mungkin ada yang bertanya, atau mungkin ada yang ini, Pak kecepatan atau Pak ketinggian atau gimana ini? Silakan, ya silakan Mbak Imin. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa segala sesuatunya itu dianggap biasa bila mana tidak ada niat. Apakah niat itu harus terucap atau hanya cukup di batin? Ya.